Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kali Sang Juara, atau judul aslinya adalah Kali the Champion. Video ini merupakan episode ke-7 dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, saat ini ketiga petarung terbaik yang diambil oleh sang pelatih Niksar rupanya yang muncul akhir-akhir ini. Ya, diantaranya ada Torres, Kijo, dan tentu saja ada Kali. Pelatih Niksar mengumpulkan mereka bertiga untuk menghadap langsung kepada dirinya. Selain itu, sang pelatih bilang bahwa dia telah memutuskan untuk melatih mereka bertiga ini secara khusus. Dan juga mereka ditempatkan dalam sebuah pertandingan yang nantinya akan melawan camp pelatihan yang dimiliki oleh Baron Doraemon. Dan waktu pertandingannya akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari kemudian. Nah, alasan sang pelatih memilih mereka bertiga itu karena menurut penglihatan dari sang pelatih pribadi, mereka bertigalah yang merupakan petarung terbaik di matanya. Bukan hanya pelatih Niksar saja, pelatih lain pun juga setuju akan keputusan ini. Torres yang sudah heran dari tadi kemudian menanyakan kepada sang pelatih kalau apakah sang pelatih yakin bahwa tim ini akan menang dalam pertandingannya. Namun karena sang pelatih mengingat Tuan Gadov yang kemarin marah-marah dan menyuruhnya untuk memilih ketiga orang terbaik dengan cepat, maka sang pelatih pun hanya terdiam dan belum menjawab pertanyaan dari Torres. Setelah itu, sang pelatih kemudian mulai berjalan ke belakang sembari berkata kepada mereka bertiga, kalau jujur, peluang kemenangan yang mereka punya dipastikan akan sangat kecil. Mendengar sang pelatih mengatakan itu dengan nada yang pasrah, Kijo pun kemudian mulai menambahkan, jadi jikalau begitu, jika mereka bertiga kalah dalam pertandingan ini, apakah mereka bertiga akan mati? Kijo nampak memasang wajah yang pucat sembari berkata dengan nada yang gemetaran. Sang pelatih membalas, kalau Master atau Tuan Gadov pastinya tidak akan membiarkan petarungnya mati, karena mereka bertiga ini merupakan aset penting yang dia miliki. Namun jika lawan mereka nanti akan berniat jahat, seperti mematahkan tulang Kijo dan yang lainnya, maka itu tidak bisa dihentikan. Jadi kesimpulannya, Kali kemudian mulai menjelaskan alasan mengapa sang pelatih memanggil mereka kemari, itu karena sang pelatih yakin kalau mereka bertiga bisa menang dalam pertandingan ini. Sang pelatih tidak yakin dengan hal itu. Selain itu, sang pelatih kemudian menyuruh Torres untuk mencoba sparring dengan para pelatih yang ada di depan sana. Tentu saja secara berulang kali. Di belakang terdapat 3 orang pelatih lainnya yang sudah siap untuk mengasah kemampuan dari Torres. Sang pelatih menambahkan, kalau latihan yang dijalani oleh Torres itu bertujuan untuk meningkatkan pengalaman bertarungnya dalam waktu 3 hari ke depan. Torres nampak hanya mengangguk dan mengerti dengan perintah dari sang pelatih Niksar. Nah, setelah memberikan arahan kepada Torres, sang pelatih pun kemudian beralih ke Mantis alias Kijo. Di sini, sang pelatih menyuruh Kijo untuk cepatnya menemukan sebuah cara agar rasa takutnya itu bisa teratasi. Kijo harus melatih mentalnya sampai benar-benar kuat dan tidak gentar saat bertarung di ring tinju kemudian. Kijo di sini seketika memasang postur tubuh yang siap, sembari mendengarkan semua arahan dari sang pelatih Niksar dengan ekspresi yang pucat. Nah, setelah memberikan arahan kepada mereka berdua, yang terakhir tentunya ada Kali. Awalnya, sang pelatih minta kepada Kali untuk mengatakan sesuatu hal jikalau ada yang perlu Kali katakan kepada sang pelatih. Sang pelatih memberikan alasan perihal mengapa dia memilih Kali untuk mengikuti pertandingan ini. Alasannya, karena penampilan Kali yang sudah bertarung akhir-akhir ini dinilai cukup bagus di mata sang pelatih Niksar. Jadi sang pelatih tidak memiliki arahan apapun
untuk dipersiapkan dan diberikan kepada Kali. Kali yang mendengar hal itu, sesaat kemudian mulai menyentuh dagunya seraya berpikir, jadi agar Kali bisa berkembang juga seperti mereka berdua, maka dia pastinya membutuhkan seseorang yang bersedia membantunya dalam berlatih. Dan orang ini masih belum diketahui oleh Kali. Nah, setelah mereka bertiga masing-masing mendapatkan arahan dari pelatih Niksar, kita pun kemudian diperlihatkan Torres yang kini terkena pukulan dari pelatih yang dia lawan. Pelatih tersebut meminta kepada Torres untuk jangan menahan diri saat melawan dirinya. Dua pelatih lainnya nampak bersender santai sembari menonton latihan mereka di belakang. Pelatih ini kemudian memberitahukan sesuatu kepada Torres. Jadi lawan yang nantinya Torres hadapi adalah seorang petarung yang berpengalaman. Tetapi mau sebagaimana berpengalamannya mereka juga tetaplah seorang manusia. Jadi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang mereka miliki, ketika Torres memukulnya dengan serius, maka mereka pastinya juga akan tumbang. Torres diminta untuk bertindak seperti layaknya seorang pemenang di ring tinju. Bahkan jika kakinya Torres gemetaran sekalipun, bahkan hampir pingsan, Torres tetap harus bersikap kuat dan menghadapi semua tantangan itu. Torres di sini nampak mendengarkan semua motivasi yang diberikan oleh sang pelatih, sembari meludahkan cairan merah yang keluar dari hidung dan mulutnya. Ya, Torres harus membuat lawannya nanti merasa jikalau Torres merupakan manusia yang abadi dan tak terkalahkan. Di sini penampilan dari pelatih sebelumnya seketika berubah layaknya seekor monster yang haus akan pertarungan. Nah, karena kondisi Torres sudah babak belur, pelatih itu pun kemudian mempersilahkan Torres untuk beristirahat sejenak dan melanjutkan sesi latihannya nanti. Torres di sini seketika melirik ke arah kanan dan melihat seseorang yang ada di dekat dinding pembatas. Torres rupanya melihat Kali yang sedang memasang kuda-kuda tanpa ditemani oleh siapapun di sana. Kali nampak sendirian di sana. Nah, melihat Kali yang berdiri di situ, tentu saja membuat Torres yang melihatnya menjadi bertanya-tanya. Torres bingung perihal apa yang Kali lakukan di medan pertarungan ini. Rupanya, tak jauh dari tempat Kali berdiri, terdapat satu orang buruh yang sempat bertanya kalau apakah Kali benar-benar sudah gila. Rupanya Kali sebelumnya minta kepada buruh tersebut untuk melempar sebuah batu tepat ke arah Kali. Orang ini sebenarnya merupakan seorang buruh tani yang dikenal dengan nama Valkyren. Kali yang tidak ingin banyak alasan, kemudian menyuruh Valkyren untuk lakukan saja permintaannya ini. Kali benar-benar serius untuk menerima lemparan batu yang Valkyren lemparkan. Namun Valkyren dengan nada yang ragu-ragu terus-terusan mengatakan tidak. Valkyren tidak akan melakukan tindakan ini jikalau dirinya belum mengetahui pasti tentang alasan Kali memintanya. Namun karena Valkyren tidak mau mengambil pusing dan juga menerima akibatnya nanti, dia pun akhirnya melempar batu itu ke arah Kali. Batu itu dengan cepat melesat ke arah Kali. Sampai-sampai Kali yang masih memasang kuda-kuda di sana, terus saja memperhatikan arah dari batu itu melesat. Sehingga Kali dengan fokus yang tinggi, berhasil menghindari lemparan batu yang dilakukan oleh Valkyren sebelumnya. Jadi latihan yang dilakukan oleh Kali saat ini disebut sebagai hit or miss. Ini adalah salah satu kunci dalam melakukan latihan pada boxing modern. Tidak peduli seberapa keras Kali berlatih dalam 3 hari ke depannya, itu tetap saja tidak mungkin untuk bisa membentuk otot yang Kali inginkan selama ini. Jadi hal yang diperlukan adalah gerakan kaki dan juga teknik menghindar yang cukup tepat. Kali memutuskan untuk melatih refleksnya agar ke depannya menjadi lebih sensitif lagi. Soalnya hal ini adalah senjata yang paling penting untuk Kali gunakan pada kondisi tubuhnya yang sekarang ini. Nah, setelah berkali-kali menghindar dan fokus ke batu yang Valkyren lemparkan, Kali pun kemudian menangkap satu batunya sembari berkata, "Kerja bagus." Kali mencukupkan sesi latihannya sampai di sini terlebih dahulu. Rupanya tanpa dirasa, mereka berdua telah melakukan latihan sampai sore hari. Kali di sini benar-benar serius untuk mempertajam refleks tubuh yang dia miliki. Soalnya refleks yang tajam juga merupakan latihan penting untuk para petinju profesional. Oke, setelah memperlihatkan latihan Torres dan Kali, kita kemudian berpindah ke sebuah tempat, di mana itu adalah ruangan para peserta latihan yang berkumpul dan beristirahat. Di sana sepertinya terjadi kegaduhan antara para peserta yang sudah merasa sangat kesal dengan keadaan yang mereka hadapi saat ini.
Peserta itu bilang kalau dia akan membunuh semua bajingan yang sebelumnya datang ke tempat ini. Rekan-rekannya yang lain tentu saja mencoba mati-matian untuk menahan tindakan dari anak ini. Anak ini dikenal dengan nama Falky. Mereka paham kalau Falky itu bukanlah anak satu-satunya yang marah di keadaan ini. Namun Falky tetap saja memberontak dan akan membunuh semua orang yang menghalanginya. Nah, kalian kebetulan juga ikut beristirahat di sana? Tentu saja dibuat pertanyaan-tanya perihal apa yang terjadi di sini. Semua anak yang berada di ruangan ini nampak babak belur dan mendapati luka memar. Falky dengan belati yang dia pegang kemudian berkata kalau dia tidak akan memaafkan tindakan dari Baron Doraemon. Kali yang tidak tahu apa yang terjadi, kemudian bertanya kepada Mantis yang juga berdiri di sebelahnya. Namun Mantis membalas kalau dia juga tidak tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Namun di sini Mantis mengatakan kalimatnya itu dengan nada yang gugup, yang berarti ada sesuatu hal yang Mantis sembunyikan dari Kali. Nah, Kali yang menyadari kalau Mantis menyembunyikan satu hal kepada dia, kemudian dengan tegas menyuruh Mantis untuk memberitahu saja tentang kebenaran yang Mantis pahami, karena sekarang adalah situasi serius yang harus mereka tangani. Tetapi Mantis hanya menggertakkan giginya dan sesaat cuma terdiam. Setelah itu, Mantis pun mulai menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Jadi sebelumnya, waktu mereka bertiga latihan tadi siang, para petarung dari camp pelatihan Doraemon rupanya baru saja datang ke tempat ini. Mereka dengan mudahnya mengalahkan camp pelatihan ini tanpa ampun sekalipun. Alasannya, mereka diketahui cukup marah di saat mereka mengetahui tentang pertandingan yang diadakan 3 hari ke depan. Maka dari itu, anggota camp Baron Doraemon pun mengajar teman-teman satu camp mereka secara satu persatu. Namun hal yang patut disyukuri pada kejadian ini adalah tidak adanya luka parah yang diterima oleh teman-teman pada penindasan kali ini. Mereka hanya mengalami luka memar setelah diajar habis-habisan oleh anggota dari camp Baron Doraemon. Maka dari itu, para pelatih juga jadinya ikut kesulitan untuk menangani masalah ini. Jadi Kijo dengan pasrah menyampaikan bahwa sepertinya mereka akan sepenuhnya kalah pada pertandingan 3 hari ke depan itu. Falky yang sebelumnya emosinya sempat mereda, kini mulai meningkat kembali. Falky dengan teriakan yang keras, berteriak bahwa dia akan segera membunuh Baron Doraemon beserta bajingan-bajingan yang telah menyerang mereka sebelumnya. Nah, mendengar kegaduhan yang terjadi di tempat peristirahatan mereka, pelatih Niksar pun dengan cepat berjalan ke arah anak-anak dan bertanya perihal apa yang mereka rencanakan. Pelatih Niksar di sini nampak sangat emosi dengan tindakan yang anak-anak ini lakukan. Sang pelatih bahkan mengatakan kalau tindakan mereka ini sangatlah bodoh. Pelatih Niksar yang sudah kepalang marah karena tindakan bodoh mereka ini bahkan tidak segan-segan memberikan tamparan keras kepada Falky yang sebelumnya memegang sebuah belati. Setelah itu, sang pelatih pun memberitahukan kepada mereka jikalau mereka kalah pada pertandingan ini, maka ya sudah. Apakah mereka sudah lupa kalau inilah sebab bukti kelemahan yang mereka miliki selama ini? Makanya mereka diharapkan bisa menjadi lebih kuat dari para bajingan itu mulai dari sekarang. Anak-anak yang mendengar perkataan dari sang pelatih Niksar itu seketika matanya terbelalak. Dan Kali di belakang juga akhirnya menyadari tentang sesuatu hal. Jadi setelah pelatihan 3 hari ke depan ini, Kali pun memutuskan untuk hidup bersama dengan anak-anak yang lain. Kali tentunya memiliki ikatan batin kepada mereka yang sesama mantan petarung boxing profesional. Jadi mulai dari sekarang, pertarungan ini nantinya tidak hanya akan menjadi ajang bagi para warga untuk terhibur, namun juga merupakan pertarungan dari harga diri yang dimiliki oleh bangsawan Gadov, yaitu tuan mereka. Ini jelas-jelas adalah pertarungan sengit di antara dua camp pelatihan dari bangsawan yang berbeda. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.